Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari berdoa sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Hari ini kita memasuki tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Pelajaran pertama yang dibahas yaitu IPS dengan materi manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman sosial budaya. Keragaman tersebut meliputi suku bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, upacara adat, lagu daerah, tari daerah, serta makanan khas daerah. Keragaman sosial budaya harus kalian lestarikan sehingga mampu memberikan ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat Indonesia. Keragaman sosial budaya tidak boleh menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah. Keragaman sosial budaya harus menjadi modal utama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Adapun cita-cita pembangunan nasional adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Hal ini menyebabkan banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati dan mempelajari keragaman sosial dan budayanya. Keragaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik karena mampu hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya. Manfaat keragaman sosial budaya Indonesia antara lain: 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai ikon pariwisata. 3. Memupuk sikap toleransi dan sikap nasionalisme. 4. Menambah pendapatan nasional. 5. Sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. 6. Sebagai identitas bangsa di mata internasional. Pelajaran kedua, PPKN dengan materi keragaman dalam organisasi. Setiap orang memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda-beda. Keahlian dan keterampilan dapat dilihat dari profesi, hobi, maupun pekerjaan. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi apabila dikelola dengan baik, misalnya diwadahi dalam bentuk organisasi. Kalian akan menemukan berbagai perbedaan dari anggota dalam organisasi, misalnya perbedaan pandangan, kemampuan, maupun pemahaman tentang cara mengelola organisasi. Namun, segala bentuk perbedaan akan dapat disatukan apabila tujuannya sama, yaitu kemajuan organisasi. Pelajaran ketiga, Bahasa Indonesia dengan materi membuat rancangan iklan elektronik. Unsur-unsur yang terdapat dalam iklan media elektronik antara lain terdapat audio visual, kalimat iklan, slogan yang mudah diingat, dan memiliki storyboard. Storyboard yaitu sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Setelah membuat storyboard, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan dalam pembuatan iklan media elektronik. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. 1. Memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. 2. Menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. 3. Menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh pada naskah. 4. Berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Pembahasan materinya sudah selesai. Kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama IPS. Ada 4 soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Tugas kedua adalah PPKN. Bacalah teks berikut dengan saksama.
Setelah membaca teks dengan saksama, jawablah 4 soal berikut dengan tepat. Tugas ketiga, bahasa Indonesia. Ada 3 soal yang harus dijawab dengan tepat. Anak-anak hebat 5A, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.